Halo Sobat SMA RK Bintang Timur dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami di sini dalam podcast kita bersama dengan tamu spesial kita hari ini. Ada Suster titik-titik, belum saya sebutkan namanya. Mungkin beberapa penonton sudah tahu, Suster ikon di SMA RK Bintang Timur atau di perguruan kita. Maka tanpa menunggu lama lagi, kita akan langsung berbincang-bincang dengan bintang tamu kita di sini. Halo Suster, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Tambunan. Bagaimana Suster? Sehat? Sehat. Syukur pada Tuhan, Suster masih sehat. Iya. Dan mungkin Sobat Bintang Timur pasti penasaran siapa sosok Suster ini. Mungkin Suster bisa memperkenalkan diri Suster. Oh begitu ya. Jadi saya Suster Urbana Sirait KYM. Nama kecilnya Monica Sirait. Lahir di Cibata tahun 58. Masuk biara 74. Lalu berkaul 77 Desember. Lalu tahun 81 saya dimasukkan di perguruan Bintang Timur sebagai guru matematika dan kesenian di SMP Bintang Timur Pematang Siantar yang baru saja berintegrasi dari SKP 78 itu ya menjadi SMP. Jadi 81 saya sudah di sana sambil kuliah di Nomensen. Jadi pagi saya mengajar, sore saya kuliah. Begitulah di Nomensen pada waktu itu. Nah, sesudah selesai saya perkuliahan, waktu itu sarjana muda ya, BA, saya lanjut dengan D3 matematikanya sehingga tamat tahun 85. Dan tahun 86 saya diangkat menjadi kepala sekolah SMP RK Bintang Timur Pematang Siantar sampai tahun 1989 Juni. Karena SMA ini dibuka tahun 88 Juli, maka hari itu kepala sekolah ya pelaksananya Pak Ambarita, tetapi di administrasinya Suster Plasidia. Jadi 1 tahun itu begitu bergerak sehingga saya yang 3 tahun di SMP Bintang Timur Pematang Siantar kepala sekolah ditarik menjadi kepala sekolah SMA Bintang Timur Rantau Perapat Juli 1989 sampai Juni 1996. Jadi 7 tahun saya di sini. Memang begitulah kehidupan kami, pindah dari sini ke sana. Karena saya sudah dari sini, saya pindah ke SMA Bintang Timur Pematang Siantar sampai tahun 2001. Begitulah hidup kami sebagai suster. Kami siap saja dipindah oleh pimpinan di mana kami dibutuhkan. Begitu Pak Tambunan. Baik Suster, begitu detailnya ingatan Suster ini, maka mungkin ini tidak perkenalan singkat lagi, sudah riwayat hidup bagaimana perjalanan Suster Urbana KYM meniti karir, mulai dari memasuki biara sampai saat ini masih tetap eksis di dunia pendidikan, khususnya di Yayasan Santo Laurentius. Baik Suster, Suster sebagai salah seorang pelopor perintis SMA ini, kami juga sedikit kepo gini, Suster, tentang bagaimana dulu Suster pertama kali di sini, atau ya kami pengen tahu suka duka awal-awal merintis SMA RK Bintang Timur. Mungkin sukanya dulu, kemudian dukanya. Baik, sebenarnya waktu saya diutus mau ke sini, dalam hati saya sudah berpikir, aduh apa yang saya buat, itu sekolah baru. Karena bagaimanapun Sega Madasor, Sega Luhutan. Itu sudah saya tahu itu sebelumnya, dan di buku saya, biografi saya itu saya tuliskan ya, Sega Madasor, Sega Luhutan. Memang saya sudah siap pribadi saya bagaimana saya menangani sekolah yang baru ini. Sebenarnya sebelum sekolah ini dibangun, saya juga sudah sering kemari berkonsultasi dengan Pak Gun dan Pak Panjaitan mengenai lokasi sekolah. Jadi saya sudah tahu kurang lebih letaknya begitu, jalannya begitu ya. Lalu karena kita dengar juga orang di sini tahulah bahwa Rantau Perapat itu katanya kota dolar, gampang uang, dan pendidikan tidak begitu. Saya pun was-wasnya waktu itu. Tapi saya jalani
tahun-tahun pertama saya jalani di sini, ya karena kebetulan saya orangnya tegas, ya. Saya juga dipakai di asrama, di sekolah. Mereka umumnya anak-anak itu takut dengan saya. Dia bilang polisi pendek, polisi inilah. Karena memang ya saya nggak segan-segan. Tapi sesudah itu saya sayang kembali sehingga mereka tidak merasa jauh dari saya walaupun saya marah. Akhirnya menjadi segannya sebenarnya mereka dengan kita. Jadi saya juga senang menjalani hari-hari itu. Anak-anak saya yang sudah anak-anak pertama itu datang, suster datang ke tempat situ sana mencari kami di kandang ayam. Lalu dibilangnya, mari Lenang, marilah, keluarlah kalian dari situ gitu. Ya datang sesudah saya di sini terakhir ini kan. Nah, dalam arti umumnya mereka begitu mengenang saya. Itu yang saya tahu ya, artinya kalaupun aku kejam, tegas, tapi mereka ada ingat bahwa inilah pembelajaran begitu. Ada satu anakku Ricky kemarin itu kasih sama aku donasi untuk seumur 1,5 juta, lalu untuk lustrum ini 1 juta. Aduh terima kasih anakku ya, terima kasih anak ASEAN ya. Aduh suster janganlah begitu, akulah yang berterima kasih. Ya kenapa mang? Kan kamu sudah. Iya kalau bukan suster aku tidak jadi orang seperti ini. Dia sudah di perkebunan di apa sana di simpang apa ada di soalnya arah Pekanbaru sana lah, sampai aku bilang nanti aku datang begitu ya. Hal-hal seperti itu artinya teringat kembali sesudah saya itu, aduh bermanfaat doa pengeluhkon. Banyak orang yang mengenang saya ya, kalau datang pun dari Jakarta orang Rocky itu yang mulai membangun apa namanya lampu hati-hati itu kan dari alumni sama kita itu di sana. Mereka sudah terus sumbang, maka saya buat itu dari mereka sesudah saya datang ke sini tahun 19. Jadi artinya mereka begitu antusias kalau saya minta sesuatu. Itu sumur anak-anakku kolam renangnya itu aku sharekan, bantuin kalian lah donasinya ya, mengalir juga. Hal-hal seperti itu yang menggembirakan saya sangat gembira begitu ya. Dan pelan-pelan kita tata di sini walaupun agak berat karena ya sulit saya mengatakan sekolah ini diharapkan dulu punya umat gitu, padahal ini kan milik kongregasi ya. Seperti itu juga menjadi salah satu tantangan untuk kami. Jadi memperdamaikan ini untuk bisa menerima itu agak pekerjaan yang berat begitu. Jadi gembira saya sebenarnya di sini. Kemudian waktu itu masih bergabung SMA dengan SMP. Guru SMP iya, kantornya satu. Gurunya dari SMP ke SMA, SMA ke SMP begitu ya, karena tahun-tahun pertama itu. Jadi masih gampang kita ini kan bersatu semua, jadi lebih enak pada saat itu. Begitu yang saya lihat. Jadi hari-hari kita pun tidak terasa berlalu. 7 tahun saya di sini. Tapi soal ditanya yang paling pedih kurasa memang pedih itu iya. Ada dong, pasti. Jadi kutuliskannya itu di buku grafiku ya. Sebentar suster. Untuk buku suster ini ada diperjualbelikan dengan isi yang sangat menarik. Saya sudah membelinya, ada 2 saya sebenarnya punya. Jadi kalau nanti ada yang berminat bisa di komen di kolom komentar, nanti bisa hubungi kita akan kirimkan pun bisa. Gitu ya suster. Baik. Kalian promosi ceritanya. Iya. Jadi buku itu kutuliskan ya, pengalaman paling pahit di SMA Bintang Timur Rantau Prapat. Kenapa saya bilang paling pahit begini? Anak pertama yang harus diluluskan dari tempat ini, kita masih terdaftar, kan harus diluluskan dulu baru masuk. Kita terdaftar dengan SMA Rantau Selatan di sana kan, SMA 1 Rantau Selatan, dekat rumah sakit umum. Jadi kalau kita sekolah baru itu masih terdaftar sebelum meluluskan. Jadi kami waktu itu bergabung dengan SMA Negeri Rantau Selatan satu ya. Jadi kita harus ke sana, administrasi kita ke sana. Nah, waktu mau ujian ini, waktu mau pengumuman ujian mereka juga sana ya. Pengumuman saya sudah bilang sama itu Pak Turus, Bapak Tua, tahunya aku berterima kasih ya, perhatikan anakku ya, gitu ya.
Tapi akhirnya aku pun sudah gini-gini jantungku ya, kan. Ku terimalah, biasanya kan sorenya pengumuman ini. Dari 123 anakku ujian 16 kalah. Aduh, nangis aku. Betul nangis, paling pedih ku rasa. 16 kalah berarti 107 yang lulus. Di antara yang kalah ini pun ada yang kakak beradik urutan Tampunan kalau nggak salah itu. Lalu anaknya si Toro, kakak si Toro pun, si Rina kalah. Yang tidak kuharapkan, ada satu pemimpin OSIS, Rosnelly Marpaung, dia sekarang guru TK di THM. Halo Bu Rosnelly. Iya, udah pernah kami ketemu juga, kebetulan si Rai juga suaminya. Itu pun kalah waktu itu. Dan hari itu kutanya, beliau langsung melanjut ke Tarutung, bukan ke tempatnya si Turus itu. Jadi entah apapun maksudnya ya terserah mereka lah itu, tapi 16 lah kalah. Itu hari itu membuat saya pedih. Dan waktu itu saya sudah di Dewan Pendidikan, di Dewan Kongregasi kan. Ustaz. Besoknya harus kami rapat pagi. Jadi saya harus berangkat malam jam 10 malam dari sini supaya besoknya pagi sampai di sana langsung rapat jam 8. Tapi adalah isu, saya bilang, melarikan diri Suster Urbana. Wah, makin sedih lah aku rasa. Itulah pengalamanku yang paling sedih kurasakan dan bukan hanya di Rantau Perahu, dan itulah yang pertama dan terakhir yang paling sedih kurasakan pengalaman itu. Yang paling menyedihkan. Iya, dalam hidupku. Momen itulah, begitu saya berharap anak kita bukan tidak pintar, mereka pintar kurasa dibanding karena sekolah di sini dulu bukannya ini kan sepertinya seperti karya itulah lulusnya mereka semua, padahal sekolah tidak sekolahnya. Hal seperti itu. Anakku supaya tetap hadir sekolah, disiplin, sportif, itu yang membuat saya kecewa. Itulah Pak Tampunan paling pahit. Memang momen itu ya Suster, sebagai mungkin pelopor, kepala sekolah pertama, tanggung jawabnya juga besar. Dan juga ada salah-salah persepsi dari orang lain, dianggap lari padahal kita ada tugas. Iya, tugas penting. Itulah. Maka dari itu, sesudah pengalaman itu, saya berusaha bagaimana untuk menata sekolah, membersihkan semuanya, karena saya tahu sekali meluluskan, itu langsung diakreditasi. Jadi kami bereskan semua. Akhirnya akreditasi, sebelum pelulusan tahun berikutnya, kita sudah diakui. Bukan terdaftar lagi, diakui. Iya, diakui sehingga kita sudah meluluskan sendiri anak kita. Artinya tahun berikutnya itu masih numpang atau sudah? Enggak, di sini. Oh, di sini gitu. Udah di sini. Karena kita sudah terakreditasi, sudah diakui oleh pemerintah. Jadi sejak itulah sudah lulus terus selama saya di sini 100%. Tuhan 100% selalu. Iya. Itulah. Jadi memang akibatnya sesudah hari itu kala ini mundur juga murid kita waktu itu. Ada pendaftarnya berkurang begitu ya. Tetapi tidak begitu terasa sekali, kurasa hanya berkurang dari pertama itu, karena pertama kami 150 walaupun pindah-pindah karena tidak tahan menjadi 123 ujian gitu. Tapi memang melihat sedikit grafik sekolah kita untuk jumlah peserta didik kita, memang saya lihat ya Suster Urbana memang mulai menaik grafiknya sedikit demi sedikit ya Suster. Artinya memang tangan dingin seorang Suster Urbana bisa menciptakan banyak alumni yang sukses. Memang tidak bisa kita pungkiri sampai sekarang hubungan antara Suster Urbana mungkin dengan para alumni tetap terjalin dengan kuat. Biasa. Ya. Tidak ada istilah putus, walaupun sudah lama tidak putus, puluhan tahun mungkin sudah tidak berjumpa. Bukan hanya puluhan tahun, 30-an tahun. Bayangkanlah 89 saya di sini. Ini sudah 2023, 33 tahun lalu kan, 34. Berarti memang tegas bukan berarti tidak disukai. Tegas itulah menjadi acuan untuk peserta didik makin berkembang gitu ya Suster. Ya, betul. Terima kasih. Memang salut untuk Suster Urbana. Aduh, puji Tuhan lah. Baik Suster, melihat sepak terjang Suster sudah banyak makan garam di dunia pendidikan, menurut Suster bagaimana
kondisi pendidikan kita saat ini terkhusus di yayasan kita Santo Laurentius? Baik, kalau di yayasan kita pendidikan itu saya lihat itu sangat berkembang, Ustaz, ya, ya, apalagi di tahun-tahun milenium ini. Artinya tahun 51 SMK, SKP dulu itu ya, baru Palipi itu dibuka. Jadi ada 3 sekolah itu selama beberapa tahun sampai 84. Ya, 3 sekolah ininya dulu. Baru yayasan kita ada akte itu 20 Februari 58. Karena kenapa itu ada? Karena pemerintah harus menaungi sekolah ini. Jadi 3 sekolah dulu, SKP Siantar, SKKA Siantar, SKP Palipi. 3 inilah sampai 84. Baru 85 bukalah SMA di Bintang Timur Pematang Siantar. 85 ya. 85 jadi masih 4. Iya. Kemudian 88 bukalah langsung 2 di sini. Juni, yaitu SMP dan SMA. Kemudian 96 buka TK di Lubuk Pakam. 98 buka TK di Siantar. Begitu ya. Nah, sesudah itu baru tahun 2000-an itu aku bilang tadi di milenium itu baru berkembang pesat. Jadi sekarang unit pendidikan yang ditangani yayasan kita sudah 20. Walaupun di sejarah ini 19. Iya. Kemarin itu baru 1 TK Cahaya Bekasi masuk lagi. Ya. Oh, yang Bekasi, Suster? Bekasi, iya, baru ini masuk ya. Jadi 20 dengan itu. Kemudian nanti dalam kapitel kami akan dibicarakan Manggala Johnson. Manggala Johnson. Di laporan ini sudah dituliskan itu dan sudah dijejaki. Sebenarnya sudah lama itu diminta Bapak Monsignor Martinus. Sudah beberapa kapitel kami bicarakan itu. Aja perlu tenaga, tempat dan ini. Kemudian juga di sini saya lihat bahan kami minggu depan itu ada juga TK di Alasa, Nias Utara, Kecamatan Alasa. Jadi nanti kalau itu jadi sudah 22, kan? Artinya berkembang pesat, artinya kongregasi begitu melihat kebutuhan masyarakat. Dan ini umumnya juga atas permintaan pimpinan gereja setempat seperti yang di Alasa itu dari Uskup Sibolga. Yang di Manggala Johnson hari itu Uskup Padang sudah minta lama begitu. Jadi umumnya yayasan ini bergerak dengan pandangan dari kongregasi. Jadi semua itu dibicarakan di kongregasi, nggak bisa yayasan itu langsung bertindak, nggak bisa. Di bawah naungan yayasan, tapi tidak boleh yayasan yang bertindak, harus dengan kongregasi dulu. Dibicarakan dulu kapitel kami itu seperti Dewan MPR lah di negara. Ya seperti minggu depan Senin sampai Jumat kami rapat kapitel. Inilah bahan kami nanti di sana. Jadi dalam ini sudah ada itu semua. Ini sudah diinikan dulu baru dibicarakan. Di ACC kan baru pimpinan berbicara dengan yayasan. Begitu. Baik, artinya di sini kongregasi visioner ya, Suster? Iya, betul. Seperti ke depan, Bapak pendiri kami, Antonius van R. Iya, betul. Baik, Suster. Setelah ini, apa saja yang menjadi faktor atau pendukung dalam dunia pendidikan, Suster, menurut Suster? Dalam era sekarang, era yang dikatakan era 5G. Ya, bagaimana ini hebat ini berbicara mengenai era 5G ini. Ini adalah perkembangan teknologi kan? Iya, teknologi. Kan dengan yang digabungkan STM yang harus sesuai ya? Bagaimana? Jadi maka yang perlu pendukung di sini adalah kemauan untuk berubah. Kita kan yang tidak begitu ini kita dengan perubahan kan, mau di tempat nyaman, zona nyaman saja. Jadi itu harus perlu. Karena sekarang itu teknologi sebagai penggeraknya. Maka ada sekarang literasi digital. Di situ dapat semua. Jadi harus ada itu, ya. Kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak, ya. Kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan semualah elemen, ya, harus ada itu. Kemudian ini kecakapan berbahasa itu, ya, kemampuan berbahasa itu, apalagi bahasa asing. Karena umumnya literasi digital itu umumnya dengan itu. Juga kita menganut dari luar, artinya harus memahami bahasa. Bahasa.
Karena harus ada kecakapan di bidang itu, ya. Kemudian juga harus menjadi apa? Ada kepemimpinan dalam diri. Jadi anak-anak kita pun kita tanamkan itu supaya ada kepemimpinan. Bisa memutuskan untuk dirinya sendiri, begitu ya. Jadi kecakapan literasi digital itu tadi perlu menulis, mendengar, semualah itu, semua mengasah. Kemudian di sana penting pemecahan masalah, karena ini sangat kompleks ini era 5.0 ini, Iya, betul. ya. Jadi harus dimanfaatkan semua apa yang telah diciptakan di era revolusi industri 4.0. 5.0. 4.0. Oh, 4.0. 4 itu kan revolusi Iya, industri iya, itu kan. industri yang kemarin iya, 4.0. yang kita pakai untuk ini 5.0 ini 5.0. kan harus kita ini kan semua. Jadi banyak kali apalagi sekarang ini kan dihadapkan dengan situasi sekarang ini, kita harus cepat berubah, kemudian ada yang ketidakpastian, ada yang membingungkan, ada yang sangat kompleks semua. Jadi harus ligat kita Ligat. dalam hal ini. Harus terbuka dengan teknologi, suster. Ya. Jangan gaptek. Karena Iya. zaman sekarang gaptek dengan teknologi Itu, susah berkembang. Untuk kami yang tua boleh lah itu. Boleh ya, tidak. Tapi orang muda ini, Muda. apalagi guru-guru sekarang, ya harus Harus, ya. mahir dalam hal itu. Betul. Ya, harus mahir dalam hal itu. Ya, jadi sangat kreatif dan sangat inovasi. Itu harus. Jadi SDM pendidik sangat diperlukan untuk mendukung Artinya era society. kolaborasi antara SDM dan teknologi itu harus seimbang ya, suster. Iya, Jangan ada iya. yang timpang supaya supaya tidak, bisa jalan lurus. Baik. Jalan harus berbanding ini tuh. Betul sekali, suster. Nah, itulah. Baik, suster. Berikutnya, apa masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan kita saat ini, suster? Apalah. Suster lihat sejauh Ya, ini. adaptasinya yang sangat lambat itulah. Artinya Kan- slow. Iya. suster. Jadi perlu integrasi pendidikan itu dengan teknologi. Nah, ini yang belum kan? Betul. Itu. Jadi keterbatasan sarana prasarana itu. prasarana. Seperti tadi saya bilang perlu itu literasi digital. Apakah kita sudah siap itu? Jadi mungkin siap tak siap harus ya, seharusnya, Harus. suster ya. Karena itu sarana itu harus disiapkan, ya. sekali. Nah, SDM kita sudah orang yang siapkah SDM kita untuk berubah? Artinya memang yayasan juga perlu, ya memang sudah dilakukan yayasan memang, suster. Iya. Penyaringan yang begitu Oh, ketatnya iya. dengan guru-guru, Iya. tidak asal menerima Iya. dari segi teknologi, artinya dari apapun itu, komputer, itu laptop, itu semuanya memang sudah dites semuanya. Tidak asal-asal memang, suster. Iya, akhir-akhir betul. ini. Tetapi Itu apakah kita sudah memanfaatkan itu atau kita hanya sekedar sesudah ada itu nanti hanya tesnya itu, lalu Iya, sesudah itu udah. ini dipakai untuk hiburan saja, untuk apa saja, lebih baik untuk gitu. sekedar situ aja, suster, yang numpang lewat Iya, ya, suster. tapi tidak dimanfaatkan ini deh supaya saya lebih pintar di sana, bisa nanti cepat ke sana, cepat ke sini. Apakah dipakai itu? Pandangan jauh ke depan, visioner. Visioner, kembali lagi Itu, dengan pendidikan. ya, pendidikan dengan bapak kami Antonius Van Aert, dia visioner itu. Itulah. Baik, suster. Kita kembali dengan pertanyaan yang lain. Bagaimana, suster, atau bagaimana kita menentukan standar pendidikan yang bagus itu? Inilah yang paling susah kurasa. Apalagi sekarang kan makin kompleks gitu Iya. kan. Apalagi era society 5.0. 5.0. Itu kan lebih kompleks itu, menghasilkan SDM yang hebat. Kita kan. Jadi kalau hidup manusia itu juga semakin praktis dan otomatis. Kan sepertinya berjalan begitu saja. Otomatis dia begitu. Jadi agak sulitnya ya menentukan apalah standar pendidikan kita. Gitu ya. Semakin dituntut kita semakin tinggi SDM, lalu bagaimana? Apa yang ditentukan pemerintah itu pun kompetensi kelulusan itu diikutkan. Kemudian guru-guru ngapakan taksonomi belum itu pernah dibuat kamu taksonomi belum? Itulah kan kognitif. Baru kemudian 8 standar pendidikan nasional. Kalau itu kita lakukan, rasa sudah ini. Tapi bagaimana lah untuk mencapai SDM yang semakin tinggi ini? Tapi itulah, suster, karena ada yang
remaja-remaja sekarang mau yang instan-instan, Iya. maunya yang happy-happy. Teknologi ada tapi ya udah khusus game, hanya untuk kepuasan diri Iya. sendiri. Iya. Memang Bilanglah mereka hanya sebagai penonton. iya, gitu. penonton lah menikmati teknologi yang ada, bukan Menjadi sebagai aktor utama iya, enggak gitu. belum sepertinya. Iya. Itulah tantangan kita ya, Suster, di Iya. zaman sekarang ini. Iya, betul. Baik, Suster. Kemudian ini kita mau menilik ya, Suster. Mungkin pandangan Suster 10 tahun ke depan dari sekarang. 10 tahun ke depan, perubahan apa yang bisa kita lakukan, Suster, dalam dunia pendidikan ini? Yang bisa kita lakukan itu, aku bilang tadi, satu itu harus ada literasi digital. Harus ada itu, ya, supaya makin cakap anak-anak kita ini semua, supaya makin ini berkembang. Update juga ya. Iya, update juga. Itu harus diadakan di sini. Jadi misalnya kamu buatlah di sini misalnya apa itu internet yang sudah mengapa itu semua dilengkapi lah. Lengkapi ya, Suster. Tapi ya itulah. Kembali lagi ya. Iya, karena itu harus kita manfaatkan kemajuan teknologi digital itu. Baik. Itu perubahan itu. Jadi kolaborasi lah dengan banyak orang juga kan. Sedangkan ilmu kita itu kita kolaborasikan, apalagi relasi dengan orang. Dengan itu kan bisa itu. Jadi pemanfaatan pembelajaran membuat siswa lebih tertarik itulah konkret dan tidak abstrak lagi, walaupun tidak membawa mereka harus keluar. Iya. Tetapi kan kita menempatkan detail. Oh ini di sini. Aku senang dengan guruku TK karena mereka sudah dengan itu semua Ya, kan artinya sudah saya tidak belikan. lagi konvensional ya, Suster ya. Enggak. Ini Artinya ada enggak. sarana yang mendorong menggunakan teknologi, Iya. artinya pikiran juga terbuka. Iya. Ya, Jadi anak-anak itu punya setiap kelas itu siapkan apa itu namanya LCD, apa proyektor. proyektor, ada itu semua sama canggih mereka. juga TK kita ya, Suster, sudah Udah lengkap semuanya. 3 lengkapi semua. Untuk teman-teman atau ada keluarga yang mau mendaftar TK, TK kita, TK Bintang Timur sudah dengan prasarana-sarana yang sangat lengkap, fasilitasnya lengkap. Dengan kolam renang. Kolam renangnya ada juga, jadi segera Iya. mendaftar karena Iya. tempat terbatas ya. Ya karena zaman sekarang memang sekolah harus memenuhi kebutuhan, Iya. jangan sampai tertinggal Iya, betul. dengan era sekarang, era teknologi Iya. 5.0. Jadi artinya kita harus terbuka, berpikir jauh ke depan supaya kita Iya. tidak ketinggalan seperti itu. Baik, Suster. Dengan pengalaman Suster yang kurang lebih 35 tahun sudah di dunia pendidikan, bahkan lebih malahan. 40 tahun 40 saya, tahun. 81 ke sekarang. 81 ya. Belum lahir kami ini. Ya belum tahu kalian di mana. Baik, dan sampai sekarang juga masih eksis di dunia pendidikan di TK kita di Rantau Prapat yang kebetulan juga kita akan mengadakan lustrum ke-35 tahun. Bertepatan dengan itu, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Suster, sudah sejauh mana Suster melihat perkembangan SMA RK Bintang Timur sejak Suster pertama kali datang ke sini, merintis, akhirnya sampai sekarang juga masih tetap eksis juga, Suster. Bagaimana, Suster? Yang kulihat kasat mata ya, pembangunan fisiknya luar biasa. Tepuk tangan dulu dengan SMA RK Bintang Iya, Timur ya. pembangunan fisiknya luar biasa. Itu yang kulihat kasat mata. Soal kualitas, enak, nggak bisa terus kita lihat kan, karena hasilnya belakangan ya kualitas ini. Anakku yang dulu pun berkualitasnya di situ tahun pertama, tahun kedua kami sudah terus masuk ke USU, bebas seleksi, ke UNI, IKIP. Iya. Aku masih tahu orang Samsul, anakku yang dulu nakalnya itu di Pekanbaru sekarang mungkin didengarnya nanti. Itu pun bisanya si Polta Gurning, artinya bisa masuk ke universitas kita. Iya. Tanpa testing waktu itu. Artinya untuk output sekolah kita ya Iya. bukan main-main juga ya, Suster. Iya, Berkualitas seperti berkualitas. itu. Di Iya. akhir kita lihat. Iya, itu di akhir kita lihat. Itulah, jadi itulah yang bisa kulihat, Mang. Baik, Suster. Terima kasih, Suster. Masukannya juga, Iya. untuk pandangannya juga baik. Ini pertanyaan terakhir. Apa harapan dan ya cita-cita Suster dalam dunia pendidikan, terkhususlah di SMA RK Bintang Timur, karena kita mau pestanya, Suster. Apalah harapan Suster untuk kami ini? Ya, harapanku semoga
para pendidik di sini semakin profesional. Itu harapanku pertama ya, sehingga bisa menanamkan nilai-nilai yang baik di antara peserta didik itu ya. Itu harapan saya. Sehingga nanti peserta didik ini pun memiliki karakter yang mencerminkan Pancasila itu ya. Tahulah kita Pancasila isinya 5 itu kan, jadi sangat gigih dia orangnya, mudah beradaptasi, punya jiwa kepemimpinan dan peduli dengan temannya. Tidak cuek. Iya. Jadi melatih anak-anak itu untuk kecakapan dia buat kita sekarang ini. Creativity, critical thinking, communication, collaboration, gitu. Jadi saya berharap itu tercapai di sini, literasi digital itu. Itu harapan saya. Baik Suster, terima kasih untuk harapannya, cita-cita untuk kami. Ini sekaligus juga menjadi tantangan untuk kami, bagaimana kami juga ya harus merealisasikan harapan Suster ini. Tadi memang kita selalu mendengar ada kata literasi digital. Artinya dengan era zaman sekarang, kita tidak boleh menutup diri dari teknologi, tapi kita harus membuka, dan juga kita harus janganlah cuek-cuek dengan teknologi zaman sekarang, karena itu adalah salah satu menjadi tombak untuk kita untuk berjuang di era sekarang. Baik, begitu menarik bincang-bincang kita dengan Suster Urbana di sini, dan mungkin kami minta untuk Suster Urbana apa pesan untuk para penonton, atau ada kata-kata bijakkah untuk para penonton? Apalah ya. Halo semua. Saya senang kalau saya ditonton seperti ini. Apalagi kalau anakku, mantan-mantan anakku di SMP Bintang Timur, SMA Bintang Timur, SMK Bintang Timur, SMA Bintang Timur Rantau Prapat, yang nonton saya pasti, ini suster kami yang kejam dulu gitu ya. Ya, tapi bukan begitu. Saya tetap memberi cinta pada kalian semua. Saya selalu mendoakan kalian semua kok. Benar, saya bilang orang yang pernah mencintai saya, mendukung saya, alumni saya doakan tetap di hadapan Tuhan. Jadi doa saya tetap mengiringi kalian semua ya. Terima kasih atas dukungan kalian kepada saya, sehingga saya masih bisa sehat sampai umur 65 sekarang, masih berkarya di TK RK Bintang Timur. Sekali lagi terima kasih. Baik. Tidak terasa, kita sudah di penghujung bincang-bincang kita, di penghujung podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Suster. Untuk Suster Urbana sudah meluangkan waktunya untuk singgah, untuk bincang-bincang dengan kami. Semoga Suster tetap diberi kesehatan, juga tetap eksis dalam dunia pendidikan, memberikan saran untuk kami yang muda-muda ini. Terima kasih Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penonton juga di sini, Sobat Bintang Timur dimanapun berada. Jangan lupa tetap like, subscribe, dan mengkomen juga isi podcast kita hari ini. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Shalom. Shalom, makasih. Ladies and gentlemen, Oh